Rahayu, Sangkung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan menceritakan menguak kisah cinta para wanita di seputar kehidupan Gajah Mada. Gajah Mada adalah sosok legenda yang terkenal dengan sumpah palapanya. Dia adalah Mahapati Kerajaan Majapahit tersohor yang meneruskan doktrin politik Cakrawala Mandala Dwipantara yang sebelumnya digagas oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Semboyan Cakrawala Mandala Dwipantara bermakna cita-cita luhur menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru negeri atau Nusantara. Semboyan ini pun sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari semboyan Cakrawala Mandala Jawa yang diusung oleh pendahulunya, yaitu Wisnuwardana dan Narasingamurti. Jejak yang ditorehkan Mahapati Gajah Mada adalah menyatukan banyak wilayah di Kepulauan Nusantara dalam kesatuannya dengan Kerajaan Majapahit pada masa itu. Langkah ini sebenarnya sudah pernah ditempuh oleh Raja Kertanegara yang juga berhasil menyatukan seluruh wilayah Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Nusantara bagian timur, dan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Hal tersebut dikisahkan dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ungkapan prestasi suami selalu berada di balik istri yang hebat adalah benar adanya, tak terkecuali yang terjadi dengan Mahapati Gajah Mada. Setelah mengucapkan sumpah palapa pada tahun 1334, Gajah Mada kemudian mulai melaksanakan niatnya untuk menyatukan Nusantara di bawah panji-panji kemakmuran Majapahit. Aksi itu dimulai dengan menaklukkan Kerajaan Bali pada tahun 1343 yang disusul dengan penyerangan Kerajaan Lombok. Tahun 1377, Kerajaan Majapahit meluaskan ekspansinya ke wilayah Sumatera dengan menyerbu Kerajaan Swarnabumi, kemudian wilayah Aceh dan Samudra Pasai juga berhasil ditundukkan Gajah Mada. Hingga kini, seolah-olah masih menjadi misteri siapa sebenarnya nama istri Mahapati Gajah Mada. Pun demikian dengan romantika kisah cintanya yang tampaknya masih samar-samar. Beberapa nama wanita pun kemudian mencuat dan kisahnya dikait-kaitkan dengan kehidupan dan sepak terjang tokoh bernama di Kerajaan Majapahit ini. Dalam novel berjudul Kisah Cinta Gajah Mada, Kontroversi Sang Mahapati, karya Gesta Bayuandi, disebutkan gadis cantik bernama Puranti yang adalah putri Demang Suryawinata yang berhasil menaklukkan hati pemuda gagah bernama Mada. Saat itu Mada menjabat sebagai seorang bekal dipa atau prajurit biasa yang mengabdi di Kerajaan Kahuripan. Sayangnya kisah cinta ini kemudian tidak jelas ujungnya karena ternyata Puranti telah dilamar oleh Raden Damar, putrapati Rangga Tanding dari Kerajaan Kahuripan. Melihat kenyataan tersebut, Mada awalnya bersedia mundur teratur, namun akibat terjadi salah paham di kemudian hari, pertarungan antara Raden Damar dan Mada pun tak terelakkan. Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat diputus. Raden Damar akhirnya tewas di tangan Mada. Tidak diceritakan lebih lanjut bagaimana tanggapan Pati Rangga Tanding atas kejadian tersebut. Yang jelas Mada kemudian pergi ke Majapahit untuk mencoba peruntungannya. Sedangkan melalui novel biografi karya Langit Kresna Haryadi berjudul Gajah Mada Hamukti Palapa, disebutkan bahwa Mahapati Gajah Mada adalah sosok pemimpin yang tidak berambisi kepada wanita.
Dalam salah satu bagian novel tersebut tersaji percakapan antara Gajah Mada dengan Mahapati Aryatada. "Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri yang merengek merajuk? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan." Kutipan percakapan tersebut hendak mengisyaratkan bahwa Mahapati Gajah Mada dalam karir kepemimpinannya menjadikan cita-citanya yaitu menyatukan seluruh Nusantara dalam pangkuan kerajaan Majapahit sebagai yang utama. Namun, dari tutur tinular, kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi disebutkan bahwa Mahapati Gajah Mada pernah menjalin tautan asmara dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi, seorang putri kerajaan Sunda yang terkenal kecantikannya. Karena kecantikannya itu pula, Raja Hayam Wuruk berniat mempersuntingnya sebagai istri. Rencana tersebut gagal karena konon Gajah Mada berusaha menggagalkannya, sehingga terjadilah peristiwa akbar yang kita kenal sebagai Perang Bubat tahun 1351. Cerita ini adalah salah satu versi yang beredar dan menjadi sebab musabab terjadinya perang mahadahsyat itu. Perang Bubat melibatkan pasukan kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Linggabuana melawan para prajurit kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapati Gajah Mada. Perang hebat pun berkecamuk dan menewaskan Maharaja Linggabuana beserta seluruh pasukannya. Sebenarnya pada waktu itu Gajah Mada dan pasukannya diutus oleh Raja Hayam Wuruk untuk menjemput kedatangan rombongan dari kerajaan Sunda yang membawa putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Niat itu ternyata kemudian tidak pernah terwujud dengan tewasnya seluruh anggota rombongan yang lalu disusul dengan kisah bunuh diri putri Dyah Pitaloka. Dalam prasasti Arya Bebet dituturkan, Ratu Tribuana Tunggadewi memerintahkan Mahapati Gajah Mada untuk melakukan penyerbuan ke Bali. Di saat melakukan penaklukan Bali, Mahapati Gajah Mada sempat singgah ke Pedukuhan Gendangan atau disebut juga Gedangan dengan tujuan untuk bermeditasi. Gajah Mada pun kemudian tinggal 4 bulan lamanya di sana. Selama tinggal di situ, dalam banyak kesempatan Gajah Mada sering bertemu dengan Niluh Ayu Sekarini yang tak lain adalah putri dari Kiduku Gedangan. Tergoda oleh kecantikan Niluh Ayu Sekarini, Gajah Mada pun takluk hatinya. Mereka berdua pun kemudian menikah, dan dari pernikahan tersebut istri Gajah Mada mengandung. Belum sempat menyaksikan kelahiran bayinya, tiba-tiba Gajah Mada dipanggil pulang ke kerajaan Majapahit. Pada waktunya, anak Gajah Mada pun lahir ke dunia dan dididik sekaligus dibesarkan oleh keluarganya di Padukuhan Gedangan. Setelah beranjak dewasa, anak itu memberanikan diri pergi menjumpai Mahapati Gajah Mada. Ketika berjumpa dengan anaknya, Gajah Mada memberikan nama Arya Bebet kepadanya, dan untuk melepas kerinduannya setelah sekian tahun tidak pernah berjumpa, maka Arya Bebet pun tinggal beberapa waktu lamanya di kerajaan Majapahit sebelum akhirnya kembali ke Pulau Bali dan beranak pinak di sana. Versi lain menyebutkan bahwa pemuda Gajah Mada pernah menikah dengan seorang gadis bernama Ni Gusti Ayu Bebet alias Ken Bebet. Dia adalah putri Ki Gusti Pinatih. Kisah ini didasarkan pada kisah-kisah di balik keberadaan topeng-topeng kuno yang terawat dan disimpan oleh Api di Puri Ageng Blabatuh, Bali. Topeng-topeng dimaksud berkaitan dengan Gajah Mada dan mertuanya Ki Gusti Pinatih, dan Ki Gusti Pinatih merupakan saudara angkat Gajah Mada. Ken Bebet dianggap berperan besar dalam karir Gajah Mada karena Ki Gusti Pinatih merupakan salah satu pati kerajaan Majapahit. Sejak remaja, Gajah Mada memang sudah dijodohkan dengan Ken Bebet.
Gajah Mada ditempa kedidayaannya melalui ilmu kanuragan yang mumpuni. Wawasannya di bidang politik pun digembleng di tanah Madakaripura yang berlokasi di pedalaman Probolinggo Selatan di wilayah kaki pegunungan Semeru Bromo. Kisah Gajah Mada dan Ken Bebet ini pun tercantum dalam prasasti Arya Bebet. Menurut prasasti tersebut, Ken Bebetlah yang menjadi istri sah Mahapati Gajah Mada. Berhubung pernikahan mereka tidak dikarunia putra, maka Gajah Mada sempat menikah lagi dengan Niluh Ayu Sekarini. Sepertinya keberadaan Ken Bebet yang menjadi alasan mengapa anak laki-laki hasil pernikahan Gajah Mada dengan Niluh Ayu Sekarini diberi nama Arya Bebet. Ken Bebet pun diceritakan sempat mengasuh Arya Bebet selama beberapa waktu lamanya. Menurut kisah lainnya yang dituturkan secara turun-temurun, Mahapati Gajah Mada juga diceritakan mempunyai seorang istri selir yang bernama Roro Kuning atau dikenal juga dengan nama Rondo Kuning. Dia seorang putri berdarah Tionghoa. Bersama istri selirnya ini, Mahapati Gajah Mada pernah tinggal di sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Petilasan Mahapati Agung Gajah Mada. Petilasan yang dipugar dan diresmikan pada tahun 2008 silam ini berlokasi di Desa Lambang Kuning, Kertosono, Jawa Timur. Setelah tinggal bersama selama beberapa waktu lamanya, Mahapati Gajah Mada pergi ke Pulau Bali. Di sana Gajah Mada kemudian menikah lagi dengan seorang putri Raja Bali, Agi, yang bernama Niluh Sukarini. Selepas kepergian Gajah Mada, Roro Kuning rupanya mempunyai kerinduan untuk bertemu dengan suaminya tersebut. Maka Roro Kuning pun memberanikan dirinya menyusul Gajah Mada ke Pulau Bali. Ketika Roro Kuning mendapati kenyataan bahwa suaminya telah menikah lagi, maka dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Lambang Kuning. Karena begitu besar rasa cintanya kepada Gajah Mada, Roro Kuning berniat untuk menetap di tempat itu hingga akhir hayatnya. Jasadnya kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Setelah menyimak paparan kisah di atas, tentu masih ada yang bertanya-tanya berapa sebenarnya jumlah istri Mahapati Gajah Mada yang pasti. Sebab ternyata ada begitu banyak nama wanita yang disebutkan dalam cuplikan-cuplikan cerita yang tersaji. Ada gadis cantik bernama Puranti, Diah Pitaloka Citra Resmi, Ni Gusti Ayu Bebet alias Ken Bebet, Niluh Ayu Sekarini, Roro Kuning atau dikenal juga dengan Rondo Kuning, dan Niluh Sukarini. Apakah Niluh Ayu Sekarini adalah pribadi yang sama dengan Niluh Sukarini, atau memang keduanya adalah pribadi yang berbeda? Pun kemungkinan masih ada nama-nama lain yang dikaitkan dengan kehidupan pribadi Mahapati Gajah Mada semasa hidupnya. Dari berbagai literatur, misteri seputar kehidupan Mahapati Gajah Mada memang disajikan dalam banyak versi. Masing-masing versi mengklaim bahwa itulah versi terbaik dan paling mendekati kenyataan. Serat Pararaton dan Negara Kertagama adalah dua sumber pokok yang banyak dijadikan acuan para ahli sejarah untuk menyingkap kehidupan manusia di zaman Jawa kuno. Salah satu sebagai rujukan mengenai kehidupan Mahapati Gajah Mada ini.